Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Wah, wah, wah. Auto bikin heboh jagat maya Asia bahkan Eropa. Bongkar rahasia Shin Tae-yong. Kenapa dulu pakai 5 back terus? Ternyata ini alasan gilanya. Patrick Kluivert mulai tenggelam, Garuda fans menjerit minta STY kembali. Ini dia fakta menariknya. Dengarkan baik-baik. Guncangan dahsyat Piala Presiden. Gol cantik dibalas derita mengerikan. Oleh Romeni menjerit, not red card, joke. Netizen ngamuk hujat Arema dan Paulinho bahkan wasit. Wah, tim goib tak berlabel selalu bikin ulah. Akankah penyerang andalan timnas kita bisa main Oktober mendatang nanti dengan kondisi seperti itu? Kita tunggu terus, ini dia ancaman mengejutkannya. Asia terguncang hebat, ranking FIFA Timnas Indonesia semakin naik dari peringkat 123 ke peringkat 118, makin mendekati Vietnam dan tambah jauh dari Malaysia. Aura suram Malaysia terlihat, sombonglah dan terjatuhlah. Dan apakah ini bisa dibilang era keemasan Patrick Kluivert? Tonton terus, ini dia fakta menariknya. Manuver tergila sang legenda, tanpa uji coba, bisa apa Timnas Indonesia U23 di Piala AFF? Apakah Piala AFF U23 2025 hanya untuk batu loncatan untuk meraih medali emas SEA Games 2025 nanti? Saksikan terus manuver gila sang legenda dan era keemasan Garuda Muda selengkapnya hanya di sini. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Drama panas di Piala Presiden 2025 pecah seketika di laga Oxford United versus Arema FC. Pemain andalan Oxford sekaligus bintang timnas Indonesia Oleh Romeni jadi korban brutal dalam duel panas ini. Baru saja mencetak gol indah yang menggetarkan jala Arema, Oleh langsung menjadi sasaran tackle mengerikan dari rekrutan anyar Arema, Paulinho Mocelin. Tragedi terjadi di menit ke-13. Tanpa ampun, Paulinho mengangkat kaki tinggi-tinggi hingga pul sepatu menghantam engkel bagian dalam Oleh Romeni. Suasana stadion mendadak senyap saat Oleh mengerang kesakitan di rumput hijau. Bahkan, dia tak bisa berjalan sendiri dan harus ditandu keluar lapangan. Digantikan oleh Sibli di menit ke-16, Romeni terlihat terpukul, bukan hanya secara fisik tapi juga emosional. Yang bikin netizen meledak, wasit setelah mengecek VAR hanya mengganjar Paulinho dengan kartu kuning. Netizen pun langsung membanjiri kolom komentar akun Paulinho dan Arema FC dengan ribuan hujatan. Bahkan, story Instagram Oleh Romeni bikin geger, not red card, joke. Media sosial pun terbakar. Lebih dari 4.000 komentar hujatan meledak di akun Paulinho. Akun Arema FC juga ikut jadi sasaran amarah. Pemain Tarkam bikin aset timnas cedera, tulis salah satu netizen yang kesal. Tak sedikit yang menuntut hukuman keras untuk Arema FC, bahkan hingga ke level pengurangan poin, denda miliaran, hingga larangan tampil di Liga 1 selama semusim penuh. Tak hanya itu, sebagian besar netizen mendesak Paulinho di blacklist dari kompetisi Indonesia karena dianggap membahayakan karier pemain nasional. Komentator kenamaan, Bung Binder Singh, ikut buka suara di siaran langsung. Mari kita doakan Oleh Romeni bisa segera pulih dan kembali membela klub serta timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia nanti. Binder menegaskan insiden ini bukan sekadar pelanggaran biasa. Sepatu Paulinho jelas mengenai bagian vital engkel Oleh dan itu sangat berisiko tinggi. Sementara itu, Arema FC makin terpuruk. Oxford United tampil terengginas dan sudah unggul 3-0 di babak pertama, membuat langkah Arema makin berat menuju babak final Piala Presiden 2025. Yang bikin makin khawatir, ternyata Oleh Romeni sudah sempat mengalami cedera ringan sebelumnya saat menghadapi Indonesia All-Star dan bahkan harus absen di latihan perdana tim di Arkamanik Bandung. Kini, dengan cedera baru ini, peluangnya untuk tampil di sisa turnamen dan musim baru jadi penuh tanda tanya besar. Belum ada kabar resmi dari tim medis soal tingkat keparahan cedera Romeni. Namun dengan kondisi ditandu dan ekspresi frustrasinya, semua mata kini tertuju pada hasil pemeriksaan lanjutan. Oleh Romeni adalah pemain yang paling ditunggu-tunggu publik di Piala Presiden ini, pungkas Bung Binder dengan nada prihatin.
Apakah ini akhir tragis bagi sang bintang di turnamen pramusim? Apakah Arema FC akan lolos dari badai kritik dan sanksi? Publik menanti jawaban. Jagat sepak bola nasional kembali berguncang. Nama Shin Tae-yong, sosok pelatih karismatik asal Korea Selatan, masih saja jadi bahan omongan panas di seluruh lini media sosial. Meski kini sudah bukan nakoda Garuda, aura dan strategi ninjanya masih membekas kuat di hati para pendukung timnas Indonesia. Kenapa sih STY dulu suka banget pakai formasi 5 back? Pertanyaan ini makin menggema setelah timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert babak belur dihajar Australia 5-1 dan Jepang 6-0. Sungguh skor yang bikin pendukung geleng-geleng kepala sampai ke ubun-ubun. Sementara itu, strategi total football ala Kluivert yang katanya menyerang habis-habisan justru berubah jadi malapetaka sepak bola. Gawang Marten Paes dan Emil Audero dibobol tanpa ampun, clean sheet, sekadar kenangan manis di masa lalu. Tak heran kalau netizen ramai-ramai membandingkan era emas Shin Tae-yong versus era eksperimen Patrick Kluivert. Dan inilah alasan mengguncang kenapa STY dulu berani mati-matian pertahankan formasi 5 back. 1. Pertahanan seperti benteng baja. STY paham betul lawan timnas Indonesia seringkali jauh lebih kuat. Maka solusi paling masuk akal perkuat pertahanan sekuat benteng Sparta. Dengan 3 bek tengah plus 2 wingback super cepat, formasi ini jadi perisai kokoh yang nyaris tak tertembus. Mau lawan sekelas Jepang atau Korea pun, pertahanan ini bikin frustrasi. Selain solid, formasi ini juga mendukung pressing rendah dan rapat, bikin lawan kesulitan membongkar lini tengah. Pantas saja dulu gawang timnas tak semudah sekarang untuk dijebol. 2. Transisi cepat, secepat kilat. Formasi 5 back bukan cuma bertahan, justru ini adalah formasi yang paling fleksibel dalam menyerang maupun bertahan. Ketika menyerang, voila, langsung berubah ke formasi 3-4-3 yang agresif. Ketika bertahan, cepat berubah ke 3-5-2, mengunci ruang lawan. Dulu STY sering menugaskan Calvin Verdong, Pratama Arhan, Kevin Dix, hingga Asnawi di posisi wingback. Kecepatan dan stamina mereka jadi kunci mematikan, tapi sekarang mereka hampir tak dipakai Kluivert. Arhan dan Asnawi malah dianggap seperti pemain liga tarkam oleh netizen. Karena sudah ada Dean James dan Miss Hilgers yang mengganti jiwa gerusak-gerusuknya mereka. 3. Menyesuaikan dengan stok pemain. STY bukan cuma pelatih, dia juga seorang arsitek taktik cerdas. Ia tahu bagaimana meramu formasi berdasarkan kualitas pemain yang tersedia, bukan asal main menyerah. Ia manfaatkan pemain-pemain yang punya kecepatan tinggi di sisi sayap untuk naik turun seperti jet tempur. Efeknya, tim bisa bertahan dengan disiplin, tapi juga melancarkan serangan balik yang menghantam secepat petir di siang bolong. Kini, pertanyaannya adalah, akankah Patrick Kluivert sadar dan meniru strategi STY yang terbukti ampuh? Atau justru tetap ngotot dengan gaya menyerang ala Belanda yang sampai sekarang belum menunjukkan hasil menggembirakan? Bahkan Vandenberg pun dikabarkan tertarik coba formasi 5 back ala STY untuk timnas U23 di Piala AFF nanti. Apakah ini pertanda balik ke STY style mulai terjadi? Kalau gagal lolos Piala Dunia 2026, apakah Kluivert akan dipecat? Laga penentu akan berlangsung di Oktober 2025 saat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan netizen sudah mulai bersuara lantang, kalau timnas nggak lolos balikin STY sekarang juga. Bahkan muncul harapan dari para fans. Ketum PSSI Erick Thohir diminta turun tangan dan membawa kembali Shin Tae-yong ke kursi panas pelatih utama. Apakah harapan itu akan jadi kenyataan, ataukah kita harus terus menonton drama menyakitkan di atas lapangan? Admin cuma bisa bilang, kita butuh strategi bukan sekadar gaya, dan kalau STY terbukti membawa hasil, kenapa nggak dikembalikan saja? Stay tune Garuda Lovers. Drama seru timnas Indonesia baru saja dimulai.